Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan lagi tentang firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dihadapi pada dilema rasio dengan iman. Mana yang harus kita ikuti? Iman atau rasio? Kalau iman tidak masuk akal. Yang masuk akal dan bisa diterima oleh manusia adalah rasio. Nah, tapi bagaimana kita menjalankan hidup sedangkan Tuhan mengatakan kita harus percaya? Percaya hanya bisa dilakukan kalau kita beriman. Kalau kita tidak beriman, kita tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan. Karena iman itu melampaui akal, melampaui pikiran, melampaui rasio, dan seringkali tidak masuk akal. Contohnya adalah kita lihat Nabi Nuh disuruh bikin bahtera di atas gunung. Secara rasio dia bikin bahtera di atas gunung 120 tahun lamanya, ya, dan tidak terjadi apa-apa. Kalau dia tidak beriman dan dia hanya bersandar pada rasio, dia mungkin akan stop. Dia tidak mau lagi bikin bahtera. Karena dia sampai dikatain sama orang-orang Nabi Nuh membuat bahtera, disangka dia gila. Dia dikatain gila karena bikin bahtera di atas gunung, bukan di pinggir laut. Nah, terus dia dikatain gila karena tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada tsunami. Tetap dia bikin. Dan jangkanya 120 tahun. Ini kalau tidak ada iman, tidak mungkin dia terus bekerja membangun bahtera di atas gunung. Ya kan? Nah, satu lagi contoh. Musa waktu mimpin orang Israel mau keluar dari Mesir. Ya. Kalau dia tidak beriman, Musa mungkin dia akan tanya kepada Tuhan, apa benar tongkat saya kalau saya ketuk ke laut, lautnya terbelah? Tuhan bilang, ketukin tongkat kamu, laut akan terbelah dan kamu nyebrang sama umat Israel. Kalau dia pakai rasio, pakai otak, pakai akal, dia tidak akan lakukan. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dia taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Waktu dia taat, dia lakukan seluruh firman, terjadi mujizat. Dia ketuk, terbuka laut. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita lihat ceritanya. Di belakang tentara Firaun mengejar bangsa Israel dengan tentara pasukan lengkap. Di depan laut. Jadi maju kena, mundur kena. Tapi karena dia beriman, dia berjalan bersama Tuhan, dia percaya penuh kepada Tuhan, dia seberangi itu laut. Sampai di ujung laut ketutup dan tentara mati. Bukankah ini suatu keajaiban? Suatu mujizat. Jadi bagaimana bisa bilang mujizat tidak ada? Masalahnya mujizat akan terjadi saat kita percaya. Kita percaya bagaimana? Saat kita beriman, kita percaya, kita taat kepada seluruh firman, kita lakukan yang Tuhan mau, kehendak Tuhan,
maka mujizat akan terjadi. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita masuk ke Matius, kitab Matius pasal 14. Ini ada cerita waktu Tuhan Yesus jalan di atas air. Ya. Kok waktu Tuhan jalan di atas air, Petrus dipanggil Tuhan, dia bisa jalan di atas air. Lantas setelah jalan di tengah-tengah sebelum sampai ke Yesus, dia tenggelam. Kok bisa ya jalan setengah terus tenggelam? Mari kita lihat ceritanya. Kita lihat ceritanya ya. Dalam Matius pasal 14 ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Nah, waktu diperintahkan datang, Petrus datang. Taat 100% kepada perintah Tuhan. Dia datang. Waktu dia taat, dia tidak ingat lagi bawahnya itu air dalam, laut dalam. Dia tidak lagi dengar ada gelombang, ada angin, ada apapun. Dia taat datang ke Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu ya. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, waktu Tuhan perintah datanglah, dia datang. Dia nggak mikir, dia nggak lihat ada bahaya. Dia cuma matanya, hatinya, rohnya, jiwanya, pikirannya tertuju kepada Yesus. Dia percaya bahwa itu Yesus yang berjalan di atas air di tengah malam, di tengah badai. Ya. Lantas dalam ayat 30 ditulis begini. Tetapi ketika dirasanya ada tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ini kita perhatikan di sini. Takutlah dia. Waktu dia takut artinya dia tidak lagi beriman. Imannya goyah, imannya jadi lemah, dia jadi takut, dia jadi bersandar pada logikanya. Wih, saya jalan di atas air nih, di tengah laut nih, tengah malam nih, tengah badai nih. Ketika dia ketakutan, dia tenggelam. Perhatiin Bapak Ibu. Ya. Tapi dia minta tolong kepada Tuhan. Ya, waktu dia takut, rasionya nggak nyampe, dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolonglah aku, katanya. Lantas di ayat 31 kita lihat, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, jadi kita anak-anak Tuhan seharusnya kalau kita benar-benar percaya Tuhan, kita harus percaya 100% kepada Tuhan. Ya. Iblis selalu menggunakan kebimbangan hati dan rasio logika membuat kita jadi lemah iman, jadi tidak percaya kepada Tuhan. Waktu kita bimbang, kita akan jatuh. Karena kita tidak mau bergantung kepada Tuhan. Ya. Makanya Tuhan bilang, hai orang yang kurang percaya, dia tegur si Petrus. Mengapa engkau bimbang? Kita anak Tuhan jangan bimbang.
Tapi ada yang bertanya, bagaimana nggak bimbang? Ini dunia, ada sebab, ada akibat. Kalau kita begini, akibatnya begini. Ya kan? Tapi kalau kita percaya 100% kepada Tuhan, kita tidak bimbang, kita beriman, percaya, berharap, taat, dan melakukan firman, ya, maka Tuhan akan bertindak. Tapi waktu Petrus bergantung pada rasionya, Tuhan nggak bertindak. Tapi waktu Petrus teriak minta tolong, Tuhan tolong aku, Tuhan bertindak. Nah, ini memperlihatkan suatu hubungan. Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Dia meskipun maha pengasih dan penyayang, dia juga Tuhan yang adil. Sehingga dia membiarkan manusia untuk berusaha sendiri. Mau percaya nggak percaya, silahkan. Hanya orang yang percaya dan tidak bimbang yang Tuhan tolong. Hanya orang yang percaya dan tidak bimbang, dan waktu orang itu jatuh dalam dosa atau jatuh dalam iman, imannya melemah, ketika dia berbalik minta tolong pada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Ya. Dan dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia bukan maha kasih dan penyayang aja, tapi dia Tuhan yang maha kuasa. Dia yang menciptakan alam semesta ini kok. Lantas kalau dia adalah Bapa kita yang di surga, dia adalah Tuhan kita, pencipta alam semesta, lantas dia bilang, jangan takut. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Kita nggak percaya, salah sendiri, ya. Tapi waktu kita percaya, waktu kita taat, waktu kita melakukan seluruh firman Tuhan, jalankan dalam setiap langkah hidup kita, maka kita akan melihat tangan Tuhan bekerja, melindungi kita, menjaga kita, memberkati kita semua. Ya. Manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan. Karena kita hanya sebutir debu di mata Tuhan. Tidak ada artinya Bapak Ibu. Tapi waktu kita percaya, kasih Tuhan melingkupi kita, debu akan menjadi permata yang mahal. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, ya. Jadi marilah kita taat 100% dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Fokus pada Tuhan Yesus. Jangan bimbang dan jangan ragu. Inilah kunci keberhasilan anak-anak Tuhan. Ya. Kita lihat Yusuf. Dia dari anak orang kaya, dibuang sama saudaranya, dijual jadi budak di negeri lain, yang kebudayaannya lain, kebiasaannya lain, makanannya lain semua. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan, dia tetap berharap kepada Tuhan, dan dia menjaga hati tidak melakukan dosa. Ya. Dan akhirnya ketika Tuhan bekerja, dia menjadi raja muda di negeri yang tempat dia jadi budak. Bayangkan Bapak Ibu, dari budak bisa jadi orang kedua di Mesir. Itu mujizat. Kalau taat dan tetap berpegang pada firman Tuhan dan tidak bimbang, tidak ragu. Ya. Kalau dia mau bimbang, waktu dia digoda oleh istrinya Potifar yang cantik, dia selingkuh aja.
Kalau dia selingkuh, dia bisa kuasain Potifarnya, dia udah percaya sama dia, istrinya dia bisa kuasain, tentu hartanya juga dia bisa kuasain. Itu logika. Tapi dia tetap beriman, dia tetap taat, dia tetap percaya Tuhan adalah Tuhan yang dia harus sembah, dan Tuhan adalah Tuhan yang menjaga dia dan melindungi dia. Itu menyenangkan hati Tuhan, dan dalam sekejap dia menjadi raja kedua, raja muda di negeri yang memperbudak dia. Gak masuk akal Bapak Ibu, tapi itu yang terjadi ketika dia tidak bimbang, tidak ragu, dan taat, percaya penuh kepada Tuhan. Sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Semoga firman ini bisa Bapak renungkan, Ibu renungkan, dan menguatkan iman kita semua. Terlebih di zaman akhir ini yang semuanya susah. Seluruh dunia lagi susah. Karena itu tanpa Tuhan sulit bagi manusia untuk bertahan. Tuhan memberkati. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak orang yang kenal Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan menerapkan dalam hidup. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.